Selanjutnya untuk praktek uji kompetensi yang kelima adalah bagaimana kita mencari kerusakan pada rangkaian power supply. Yang dalam hal ini kami telah mempersiapkan untuk rangkaian prakteknya yang menggunakan planner mencari kerusakan pada rangkaian power supply. Ini kami siapkan plannernya seperti ini. Langkah berikutnya adalah memasang trainer ke dalam tegangan, diberi tegangan seperti ini. Ini posisi normal. Untuk pendataan praktek atau pencatatan praktek disediakan lembaran praktek. Nah, selanjutnya siswa akan melakukan pengukuran dalam posisi rusak. Ya. Untuk merusak dari rangkaian ini cukup digeser saklar. Nah, ini satu contohnya, saklar satu di atas ini digeser ke atas sehingga ini lampu mati atau lampu padam. Nah, selanjutnya bisa diukur dan dicari kerusakannya. Kita akan mencoba mencari kerusakan dari rangkaian catu daya atau power supply. Ya. Di sini untuk memudahkan praktek, kita menggunakan trainer catu daya yang kita sudah siapkan untuk kerusakannya. Ya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan praktek mencari kerusakan. Ini kita naikkan saklar 1, ya, lampu padam. Selanjutnya kita akan mengisi dari tabel data berikut. Ya. Catat dulu bahwa ternyata gejalanya kerusakannya adalah lampu menjadi padam. Nah, untuk blok dan komponennya rusak, kita harus melakukan pengukuran dulu. Baik. Pertama adalah kita ukur di titik pengukuran 1 atau TP1. Ya. Kita ukur TP1. TP1 ini karena output trafo dia adalah AC volt. Jadi AC masih tegangannya berbentuk tegangan AC sehingga kita menggunakan jangka AC volt. Ya. Kita ukur. Ya, seperti ini. Nah, lalu kita baca, ya. Karena kita tahu tegangan AC-nya 6 volt, kita gunakan skala AC voltnya 10. Nanti kita baca dengan memperhatikan skala penuh 10 dari avometer. Ya, ya, kita ulang lagi. Ya, itu menunjukkan ada atau di angka 6 lebih 3 strip. Satu strip adalah 0,2 sehingga tegangan TP1 adalah 6,6 volt. Kita catat. Nah, berikutnya adalah kita ukur di titik pengukuran 2 atau TP2. Ya, TP2 berada di positif dari kondensator. Karena sudah disearahkan oleh dioda 1, 2, 3 dan 4 ini, maka tegangan yang ada di TP2 adalah tegangan DC. Sehingga jangka ukur kita arahkan ke DC. Nah, kita posisikan tegangannya di atas 6 volt. Ya, ini di sini di skala 10 dari DC. Selanjutnya kita lakukan pengukuran di positif kondensator. Ya. Nah, di situ terlihat bahwa jarum menunjuk di angka 8 lebih 1 strip. Nah, berarti di TP2 tegangannya adalah 8,2 volt. Selanjutnya di TP3. Nah, di TP3 ternyata tidak ada pergerakan jarum atau jarum tetap diam. Nah, berarti nilai tegangan di TP3 adalah 0 volt. Di TP4 di basis emitor juga 0. Di TP5 dia kita ukur di outputnya beban juga 0 volt.
Dari data pengukuran di atas bisa kita tulis di dalam catatan. Di sini 6,6 AC voltnya, terus di sini 8,2, terus T3 0,00. Nah, ini gejala lampu padam. Kita perhatikan bahwa tegangan mulai 0 atau tidak normal atau 0 itu di daerah transistor dan zener R ini. Berarti ini adalah blok dari blok stabilisator. Ya. Komponen yang rusak kita perhatikan, kita amati dan kita analisa. Kalau di TP28 ya, arah arus dia akan menuju ke R, ke dioda zener untuk membuat tegangan stabil 6 volt. Ternyata di situ 0, berarti kita menduga bahwa R ini terjadi putus. Nah, mungkin juga selain R putus, zener ini bisa terjadi hubung singkat. Nah, kita tulis di sini bahwa R putus atau dioda zener hubung singkat atau short hubung singkat. Nah, selanjutnya kita melakukan pembuktian. Sebetulnya mana di antara dua komponen ini, dioda zener atau resistor yang putus? Dioda zenernya hubung singkat atau resistor yang putus? Baik, untuk menyelesaikan atau mengetahui mana yang rusak, yang sebenarnya rusak di antara dua komponen yang kita curigai, kita lakukan pengujian. Pertama adalah menguji yang hubung singkat. Nah, di sini dioda zener yang hubung singkat, maka kita lakukan pengujian dengan menggunakan nanti ohmmeter kali 1. Nah, kali 1 sumber kita copot. Nah, kita ukur langsung di dioda zener yang kita curigai dia hubung singkat. Kita tes dulu AVO-nya, ya. Terus kita lakukan pengukuran atau pengujian di dioda zener. Nah, bolak-balik, ternyata dia tidak bergerak, ya. Berarti dioda zener ini tanggap baik. Nah, ya. Nah, selanjutnya berarti kemungkinan adalah R-nya yang putus. Nah, kita juga melakukan pengujian terhadap R. Bagaimana caranya menguji R-nya? Ya, sumber kita tancapkan lagi. Ya, ada terminal kita. Nah, selanjutnya kita cari nilai R yang sesuai dengan pembatas arus dioda zener. Selanjutnya kita tempelkan R-nya pada R yang kita curiga rusak. Tempelkan. Kita perhatikan, nah ternyata lampu menyala, ya. Jadi setelah dijajari R, dengan R yang baik, lampu menyala. Maka kesimpulannya adalah bahwa R-nya putus. Demikian jadi jawaban dari pertanyaan rangkaian di atas, ya, dengan data tegangan seperti ini, yaitu R-nya rusak, ya, rusaknya putus. Demikian praktek. Ya.